mulai, saya izin menjelaskan asas-asas terlebih dahulu. Jadi di dalam konseling ini ada yang namanya asas keterbukaan antara saya dan kamu. Jadi kamu terbuka sama saya dan saya juga berusaha untuk mengerti bukan masalahmu. Terus habis itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini itu yang tahu cuma saya sama kamu. Terus jadi saya di sini sebagai konselor, kamu sebagai konseling. Jadi mungkin peraturan tambahannya itu kamu di sini boleh berekspresi seluas kamu, tapi tidak boleh sampai kayak kontak fisik yang terlalu. Nah, terus kamu boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh apapun itu, asal nggak ada bahasa kasar atau mengandung rasis, paham ya? Oke, Marisa, kira-kira nih, kamu kan kesibukannya kuliah pulang atau rapat-rapat gitu? Kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Terus kira-kira kamu kuliah di mana sih? Di Unesa. Oh, Unesa. Kira suasana hatimu hari ini gimana sih, Marisa? Baik sih. Oke, cukup baik. Cukup baik itu kenapa kok cukup baik? Kenapa nggak baik? Ada apa? Ketemu trauma itu apa kira-kira? Kamu traumanya itu sama apa gitu? Kalau saya beritahu. Kucing. Oh, kucing. Oh, kamu trauma sama kucing. Oke. Kira-kira trauma sama kucing itu kenapa sih? Maksudnya apa yang bikin kamu trauma sama kucing? Ada kejadian apa? Pokoknya kayak kan dulu masih nggak tahu ya kayak kalau udah mau anjing kan digigit, jadi tuh bener-bener sampai dalam. Nah itu yang bikin trauma. Oh, jadi kalian digigit kucing. Tapi kalau kamu ketemu kucing itu apakah ngerasa takut atau kayak kamu bereaksi berlebihan gitu atau gimana sih? Takut ya bener-bener gimana kalau kan dia bukan saya tuh saya sampai teriak Oh, karena kejadian itu. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira kejadiannya itu udah berapa lama? waktu SD gitu. Oke. Berarti udah lama ya, tapi bekas banget ya? Banget. Oh, berarti belum bisa berdamai sampai sekarang sama kucing. Iya. Oke. Terus kira-kira selain digigit sama kucing, ada nggak sih penyebab-penyebab lain kamu tuh takut sama kucingnya? Kan kalau kucing kan nggak cuma gila aja ya, dia kan juga pukul kan di rumah juga dia juga banyak terakhir tuh mereka kalau kucing jalan kan dia kotor banget ya. Saya tuh agak jijikan, jadi kalau dia suka saya suka gitu. Oke, berarti kamu itu seringnya ketemu sama kucing-kucing yang kotor. Iya. Tapi kucing yang kotor itu galak nggak? Kira-kira kalau misalnya kamu ada di dekat dia itu, apakah dia kayak tidak menyerang atau? Ya sih, jadi cuma ya dia nempel juga mau makan juga ya di dalam Risau-risi. ya. Tapi kira-kira kalau dari kamu sendiri, ada nggak sih kayak rasa kepingin untuk dekat sama mereka kucing-kucing itu? Ya jujur pengen sih, soalnya kan kalau dilihat dari TikTok atau apa kan dia lucu banget gitu, apalagi kalau yang punya orang berhubungan juga gitu mas. Dan saya juga punya terus jadi kayak pengen kalau ini temen juga. Kalau masih takut. Iya. Kira-kira kalau tadi kan kamu tuh punya kucing nih, terus kira-kira pernah nggak sih? Kamu kan pernah sama dari dalam satu apa bahasanya kalau circle, Iya. dalam satu circle kan. Iya. Kira-kira nih kalau dalam satu circle itu, apakah kamu tuh pernah diajak ke rumahnya dia terus ketemu kucing-kucingnya dia gitu? Pernah. Terus gimana reaksimu? Jujur kalau saya datang tuh langsung diem aja gitu, mojok bener-bener mojok karena kan tiap masuk ke rumah tuh punya nyamperin gitu loh kayak ke pemiliknya, jadi kayak Oh, berarti nggak pernah mau ketemu ya? Tapi temanku tuh sering nggak sih nge-influence kamu buat kayak, ih kucing tuh lucu loh, kucing tuh gini, tapi belum berhasil. Oh, berarti kamu tuh kayaknya harus ya, step by step lah. Ketemu kucingnya tuh yang lucu-lucu dulu, yang lucu dulu, gitu kan? Oh, oke.
tujuannya kamu datang ke sini itu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu sama kucing ini atau gimana, atau apa yang mau kita dalami di sini, terus saya bisa bantu kamu apa? Itu sebenarnya aku tahu bisa berinteraksi dengan kucing dan orang saya itu bilang Oke, berarti kamu itu ingin dibantu untuk menghilangkan rasa trauma sama kucing ya? Oke, saya bisa bantu. Tapi mungkin kalau untuk pertemuan pertama ini, kayaknya kita lebih ke mengenali kamunya aja kira-kira gimana. Terus nanti saya berniat buat mengadakan 2 pertemuan lagi untuk membahas masalah ini, dan ntar bakal ada ya mungkin saya bakal kasih kamu tugas untuk ya kamu praktekkan terus kamu nanti saat kira-kira kamu bisa dia nggak? bisa dia Karena kamu juga sedia dan kamu lagi kuliah juga kan, kira-kira di sana hari apa? Rabu sama Jumat hari Rabu sama Jumat jam berapa? pagi aja. Oh pagi ini ya? Nah, Oke, berarti Rabu sama Jumat pagi kayak sekarang, berarti sekarang tuh sekitar jam 10-an ya? iya. Oke, berarti jam 10-an di ruangan ini ya. Nanti kalau kamu nanti kontak saya di WA juga nggak apa-apa, nanti kita tukeran WA di sini. Oke, berarti kita bakal ada 2 pertemuan lagi di hari Rabu sama Jumat. Terus nanti jamnya menyusul atau nggak jam 10-an, nanti kita kontak aja di WA. Oke, kalau kayak itu sudah cukup ya. Atau kira-kira masih mau ada yang disampaikan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke. Kalau kayak itu berarti sudah cukup ya. Oke, kalau kayak itu berarti sesi konselingnya cukup sampai di sini aja untuk yang sesi pertama. Terus kita akan lanjut ke sesi kedua hari Rabu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banget ya Marisa atas waktunya. Dan terima kasih udah memberanikan diri buat cerita ke saya. Ya udah. Iya, hati-hati. Oke, hai Marisa. Apa kabar? Baik-baik. Ketemu lagi ya Indonesia setelah kita tektokan di WA. Oke, kan sekarang jam 10:30 ya? Jam 10:30. Oke, kalau kayak gitu, kan itu ya kuliah nggak sih hari Rabu? Oh kuliah, terus kuliahnya ngapain aja hari ini? Terus kira-kira hari ini udah ngapain aja sebelum kamu kesini? Langsung sih habis dari kampusnya aku di sini karena Oh berarti kayak gak ada kesibukan ya? Gak ada. Oh oke. Oke, terus gimana perasaan hari ini? Gak apa-apa. Baik-baik. Terus kira-kira tadi di kampus gimana? Kan katanya kalau di kampus kan banyak kucing ya. Kita kan balik nih ke masalah yang pertama. Terus kira-kira gimana tadi di kampus ketemu kucing itu? Udah mulai sosialisasi sama teman-teman saya sih kayak udah yang bersih gitu loh. Kayak saya sih belum satu jari aja rencananya, tapi masih takut. Oh berarti maksudnya tetap udah tetap ada perdebatan, tapi memang masih takut. Oke. Tapi kira-kira kamu pernah nggak sih bisa kepikir buat misalnya nih dia video TikTok ini terus rasa takutnya tuh hilang atau memang masih ada aja? Oh, ini itu belum nggak tahu juga kan. Mau berpegang kalau tanah seperti kamu juga takut. Oke, berarti tapi kalau dalam waktu dekat ini kira-kira kamu tuh pernah nggak sih mengalami masa trauma kayak mungkin ketemu kucing terus disakar atau digigit gitu? Ya mungkin kamu sudah sih. Mungkin kan juga mau menjadi
ekspektasimu waktu pegang gitu? Tetap takut? Ya takut rasanya mau coba gitu loh, main jauh pelan-pelan. Dan dia langsung nolak, langsung saya juga nggak megang lagi, nggak takut gitu. Oke, berarti kayaknya kamu itu menurut saya nih ya, kayaknya kamu tuh kalau misalnya ketemu kucing ya, biarin aja. Maksudnya mereka tuh nggak bakal ngejahatin, gigit, cakar atau bakal ngapain kamu kalau memang kamu juga tidak memancing gitu ya. Karena menurut saya ini, saya kan juga punya kucing nih di rumah. Nah, saya tuh juga kalau sama kucing saya itu setelah kucing saya memang nggak tak gerai lah, ibaratnya kayak gitu, itu dia biasa aja. Kalau saya juga udah keluar, terus kalau emang udah oke makan ya baru dia kayak gitu. Saya gitu sih, karena ya emang kucing juga karakternya beda-beda, tapi nggak semua kucing tuh nyakaran atau gigitan. Ya mungkin emang kayaknya kamu perlu kayak explore gitu kan, kayaknya nggak semua kucing deh bisa kayak gini gitu kan. Tapi kira-kira kamu nggak sih kamu tuh kucing yang kalau ketemu tuh kamunya tuh bisa biasa aja gitu? Ada memang dia bilang Oh di kampus? ada sih, cuma saya langsung menjawab aja, cuma saya jawab dia juga diam gitu. Berarti dia tipe kucing yang cuek ya? Oh berarti kayaknya kamu tuh cocok kalau misalnya ketemu sama kucing yang emang cuek gitu kan? Jadi kamu juga gak merasa terganggu. Oke, terus kira-kira kalau misalnya kamu nih pada akhirnya udah gak apa lagi, kira-kira mau gak sih pelihara kucing gitu? Mau. Oke. Berarti kamu nanti gimana, kamu milihnya aja. Kayak kamu kan kalau misalnya mau pelihara kucing kan kamu harus lihat dulu kan kucingnya, terus kira-kira kucingnya tuh kayak gimana, terus apakah nanti dia tuh ada potensi buat ngejahatin apa enggak gitu kan. Oke, berarti kamu kayak gitu. Kalau menurut saya kan nggak semua kucing itu kayak gitu, jadi lebih ke ya beberapa kucing aja lah yang kayak gitu. Dan kadang mereka tuh kadang tambah kalau sama orang yang takut itu malah tambah dikepin, karena mereka tuh kayak ngerti gitu loh gelagatnya orang yang takut sama enggak ya. Ketika kamu sih gini, mereka tuh sebenarnya takut sama kita, tapi kan ketika kita takut balik itu kan nanti malah mereka ya orang takut gitu, tak tutupin aja gitu. Karena mereka kan paham sama gelagatnya juga. Jadi kedepannya tuh saya sih kalau kamu ketemu kucing nggak usah kamu diem aja, nggak usah bereaksi, kayak nggak usah mereka takut atau kelihatan juga, tapi mereka malah juga. Terus kira-kira kalau misalnya dengan cara itu berani nggak kira-kira kamu? Enggak kayaknya. Masih belum berani ya? Oke, tapi kalau misalnya nih, kamu berdiri di sini, si kucingnya di sebelah sana, itu masih berani. Oh berarti kayak ada jarak tertentu lah ya kamu buat deketin mereka. Oke, kalau kayak gitu, kita kan di pertemuan kedua ini udah mendalami ini, kira-kira kamu gimana sih takut sama kucing, kira-kira apa yang harus kamu lakuin kan? Nah, saya tuh ada tugas buat kamu, tugas rumah sih sebenarnya, jadi nanti kamu bawa pulang aja guys. Nah, tugasnya itu kamu apa namanya, tiap ketemu kucing itu coba difoto, kayak kamu foto sama kucing dengan jarak yang memang kamu nggak takut, tapi itu step by step. Kan kita ketemu hari Jumat, sekarang masih Kamis, jadi masih ada hari Kamis sama nanti sore kan. Nah, kamu nanti bisa ya kayak kalau ketemu kucing tuh foto atau mungkin kayak menunjukkan ya dokumentasi lah ini kalau
juga diambil. Jadi kamu nanti kalau ketemu kucing, menurut saya ya udah biasa aja karena memang tidak suka kucing kan seperti itu. Terus ya mulai dibiasakan lah kalau ketemu kucing tuh reaksinya tuh biasa aja, jangan kelihatan takut karena mereka ngerti kalau kamu kelihatan takut. Biasanya halnya kayak anjing juga kan, mereka ngerti kalau kamu takut malah malah kejar. Nah takutnya ntar kalau malah kejar, ntar kamunya malah makin ke-trigger, makin takut, malah gak ada ketenangan. Sama biar ya. Oke, berarti saya kasih kamu tugas rumah buat dokumentasi ya, tiap ketemu sama kucing, dan kamu sanggup ya. Nanti dokumentasinya kirim ke nomor WA saya aja, terus nanti sama Dino caranya kamu foto sama kucing itu. Nanti kalau misalnya ada perkembangan atau misalnya kamu ada ketakutan kayak misalnya, ih kak ini kucingnya loh kok mepet-mepet sih, nanti kamu bisa ngomong ke saya, nanti saya bakal cari cara gimana caranya buat ngekondisiin kucingnya biar dia nggak kayak gitu, atau mungkin dari reaksi kucing juga gitu. Jadi kita udah nemu nih tugasnya ya, dan tugasnya kayaknya nanti gimana hasilnya itu bakal diobrolin lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan lain kita di hari Jumat. Oke, berarti kamu hari Jumat misalnya kapan? Sore tuh. Oh sore kan? Oh oke, berarti pagi dia kuliah ya? Oke nggak apa-apa, berarti sore jam berapa kira-kira? Habis asar? Ya. Habis asar ya? Oke, yaudah kalau kayak gitu berarti nanti hari Jumat kita bersama saya di sini lagi habis asar, sama kamu mau bawa ya bukti dokumentasi gitu ya. Oke. Udah kalau kayak gitu Marisa, terima kasih atas waktunya ya. Iya, ya udah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Marisa, selamat sore. Gimana? Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana nih kira-kira perasaannya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kamu gimana? Ada mata kuliah kan ya? Ada. Oh, oke. Terus apa kesibukannya? Apa yang udah kamu lakuin sebelum ketemu sama saya? Kuliah saya dapat 2 matkul gitu kayak pagi dan siang. Terus saya juga istirahat, nanti makan dan ketemu kucing ini. Berarti kayaknya juga sih. Iya. Terus kira-kira sebelum kesini selain di kantin ketemu sama kucing di mana lagi? Ya hampir sih buat beli es. Ya kayak terus langsung kesini sekarang. Oke. Kira-kira tugas yang saya kasih kemarin tuh gimana? Coba ceritain dong. Saya kan cuma tahu dari Bobomi. Kira-kira gimana ceritanya? Perasaan? Yang pertama saya ketemu terus tuh di jalan sih waktu saya dia betul banget, benar-benar kotor itu. Dia nggak senempel itu sih, jadi agak jauh. Tapi saya beraniin buat foto itu. Terus ya agak jauh sih jalannya itu udah. Itu dia Pak. Iya, itu tuh ketemu di depan rumah. Jadi kan ada punya tetangga sih itu tuh besi itu yang besi kayak masih ini juga. Terus dia udah mulai mendeketin sih, cuma saya juga agak jauh dikit. Itu foto tuh udah mulai berani kayaknya saya, soalnya nggak sejauh itu, nggak kayak di taman gitu jaraknya. Terus yang ketiga di kampus gitu, waktu saya lagi makan kayak di kampus kalau gitu kan kamu bener naik di sini dan mau makan itu udah mulai deket sih. Terus karena saya bawa ikan gitu, jadi dia makin deket buat ambil ikan saya. Jadi saya ikan tuh bagi 2 gitu ikannya. Terus makan saya foto. Itu nggak sejauh kayak di luar sama itu. Berarti kamu tuh sebenarnya ada lah rasa empati. Iya.
Oh berarti dia tenang lah ya, cuma diajak foto aja bisa. Oke. Tapi kira-kira setelah kamu foto itu, kira-kira gimana perasaan kamu? Masih kayak deg-degan atau biasa aja, bukan yang udah biasa banget sama dia. Oke, kalau kayak gitu berarti tugasnya ya lumayan manjur lah ya buat kamu deketin diri kucing. Tapi kayaknya kalau saya dengar dari ceritamu kamu masih ada rasa takut lah. Takut kayak aduh gitu kan, masih agak jarak sih kan antara kamu sama kucingnya. Terus kayaknya saya tuh butuh bikin pertemuan sekali lagi deh buat ini tuh gimana biar nanti itu bener-bener di pertemuan selanjutnya tuh kamu tuh bener-bener udah kalau sama kucing tuh udah gak ada rasa takut gitu, dan setelah ketemu bahkan sebelum ketemu tuh udah gak ada rasa deg-degan, rasa takut atau kayak gitu. Kira-kira kamu gimana? Sedia nggak? Sedia sih, kayaknya saya udah mulai tertarik juga sama kucing Gitu berarti ya nggak semua kucing lah ya. Oke, berarti kamu udah mulai ada ketertarikan lah sama kucing gitu kan. Dan karena pengaruh lingkungan juga kan sih, kamu teman-temannya juga suka kucing. Tapi kira-kira kalau dari orang rumah gitu gimana? Suka kucing atau malah mereka kayak udah nggak usah gitu? ya sih, itu memang saya sih kayaknya masih nggak mau gitu, kan juga tahu kalau apa usia tuh kotor, sama tuh kayaknya tuh cuma yang kotor aja, nggak tahu kalau yang makanya yang cowok juga bersih. Tapi kalau misalnya saya minta izin sih pasti. Oke, berarti kamu udah ada langkah untuk meminta izin kalau misalnya nanti bakal berani ya kan? Oke. Berarti kamu tuh sebenarnya juga ada pengaruh dari orang tua juga, kayak orang tua influence kalau dulu nggak bersih kayak gitu kan? Oke, aku ngerti ya. Kalau kayak gitu, kira-kira nih dari penugasan yang saya berikan itu kamu merasa terbantu nggak? Terbantu banget sih, kayak dari awal yang kemarin coba takut, tapi sekarang kan udah deket meskipun belum menikah. Oke, kalau kayak gitu berarti kamu setuju ya kalau saya menjadwalkan satu lagi pertemuan buat ini gimana biar sampai di tujuan kamu berani sama kucingnya ya? Oke. Kalau gitu kita adain pertemuannya agak lama aja, maksudnya jalannya jangan satu hari, misalnya sekarang hari Jumat kan, nanti kita adain pertemuan lagi itu saya kosongnya di hari Selasa sih. Kamu kira-kira di mana hari Selasa atau mau lain hari aja? Kayaknya tetap hari Rabu aja. Orang aja. Oke, berarti di hari Rabu di jam kamu selesai kuliah di berapa? 11 udah selesai sih, Kak. Oke, jam 11 ya. Berarti di hari Rabu minggu depan jam 11 di ruangan ini. Nanti kita kontak-kontakan lagi. Terus karena saya merasa kamu masih ada rasa takut, kira-kira kalau misalnya nih tugasnya tetap foto, tapi misalnya kalau kamu video juga gimana? Kira-kira kamu datang nggak? Nanti kalau videonya apa? Misalnya kamu kayak ada kucing nih, terus dia deket-deket ke kamu gitu kan pasti kamu ada rasa kayak apa sih? Nah itu nanti di video aja reaksi kemudian saya mau lihat kira-kira dengan konseling ini tuh ada perubahan nggak sih atau ada perubahan nggak sih? Gimana kamu bersedia nggak? Iya, bisa. Oke, kalau kayak itu berarti tugas selanjutnya mungkin ditambah sama video ya, nanti dikirim ke WA saya biar nanti saya ngerti gitu. Oh ternyata not bad lah reaksinya, udah ada perkembangan. Oke, itu udah itu aja kan? Ada yang bisa sampaikan lagi Marisa? Oh gitu. Berarti kalau misalnya kamu masih takut, ya kamu mau foto aja. Nanti kamu foto, nanti kamu bilang aja kayaknya saya kalau sama kucing yang gini agak takut gitu. Apa soalnya memang Pokoknya senyamannya iya, benar-benar soalnya memang gimana ya, kita juga nggak bisa memprediksi karakter mereka, tapi mereka kan juga nggak semua kayak gitu. Atau kamu juga sudah melihat yang lucu-lucu, yang kecil-kecil gitu kan. Nanti kapan-kapan deh, kalau misalnya ada waktu kita main ke, kalau nggak kamu main ke rumah saya, itu kan ada kucing-kucing kecil, nanti bolehlah kamu lihat-lihat biar tidak takut. Karena kucing saya bukan tipe yang nyakar-nyakar gitu loh. Gimana? ya. Setuju ya? Oke, kalau gitu berarti kita
kita pertemuan keempat di hari Rabu lagi minggu depan ya. Jamnya jam 11 di ruangan ini. Nanti kamu, nah kita membahas gimana kelanjutannya, kira-kira ada perkembangan atau enggak. Oke, kalau itu udah gak ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya udah, kalau kayak gitu saya makasih banyak yang Marisa udah mau menghadiri pertemuan ketiga kita ini. Ya semoga kedepannya ada perubahan lah. Ya, terima kasih kembali, hati-hati Mak. Tetap, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat duduk. Selamat siang Mar. Siang. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah TikTok yang lama itu. Kira-kira kayaknya saya mau langsung ke intinya aja. Gimana tugas videonya? Ya kayaknya saya kirim juga dulu. Hari pertama tuh masih agak susah sih bagi saya kayak buat ngedeketin diri itu sama bos. Soalnya kan kalau udah lama kayak misalnya udah kerja sehari atau 2 hari kalau nggak mau tuh tiba-tiba jadi takut lagi gitu loh. Tapi saya juga masih memberanikan diri buat ngedeketin dengan video itu. Nah udah nggak sedikitkan juga. Terus yang hari kedua tuh udah lumayan banget sih menurut saya. Soalnya saya jadi tahap mau peker dikit gitu, menurut dikit tapi kayak masih menurunkan niat lagi juga. Dia agak kayaknya salah deh, menurut itu deketin banget. Terus yang terakhir dilihat hari kedua tuh udah berani sih saya, kayak benar-benar saya ngelus. Saya terus juga bulunya benar-benar halus sih bu. Oh, itu di hari ke? 3. Oke, kita terakhir ketemu tuh hari Jumat ya? Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Terus hari-hari selanjutnya kira-kira udah mulai berani tuh kan? Itu sih enggak, saya kan nggak setiap hari juga ketemu gitu loh. Saya kadang kalau ada yang menurut saya bersih, saya berani pegang sih. Tapi dikit-dikit. Berarti kalau misalnya kucingnya agak galak terus nggak bersih, jadi kamu juga kamu nggak berani. Ya, masih ada gitu. Oke, berarti untuk konseling kali ini kira-kira mungkin evaluasi dari saya itu lebih ke mungkin kita sebenarnya kayak apa ya, rasa takutku itu kayak susah gitu loh buat dihilangkan karena memang kan ada trauma buruknya juga. Dan tapi alhamdulillahnya sih dengan saya juga nge-influence, coba kasih tahu, coba membantu, dan itu membantu ya, alhamdulillahnya membantu dan selesai kan. Kamu udah sampai di tahap berani ngapain? Pegang sih, lumayan deket. Kalau dia nyamperin saya juga saya udah diem biasa gitu loh, nggak kayak dulu yang depan banget. Berarti udah mulai nggak takut lah. Berarti itu kan sebuah kemajuan ya. Iya. Terus kira-kira menurut kamu nih, solusi yang saya udah berikan di pertemuan sebelumnya tuh kira-kira manjur nggak sih? Manjur sih kak, apalagi kan ibu kalau udah kayak kalau ada terus nyoba dulu ngedeketin diri, kalau nggak diem, kalau disamperin itu sangat membantu saya sih. Berarti ya efektif lah ya. Iya. Ya walaupun memang untuk mencapai di titik kamu nggak takut itu agak lama. Iya sih. Iya, oke. Kalau kayak gitu berarti kamu sudah mencapai tujuan yang kamu mau kan dari awal kan sering ini. Oke, kalau kayak gitu kayaknya tambahan dari saya tuh lebih ke kamu kalau misalnya nanti ada suatu saat kucing atau apa misalnya dia galak nih, sebenarnya caranya itu ya gimana kamu berusaha lebih dominan daripada dia gitu, karena kan pasti dia tuh takut kan sama manusia. Jadi kalau misalnya manusianya juga takut, jadi dia kayak ya udah mending tak deketin aja daripada sama-sama takut gitu kan, ngapain. Nah jadi kalau misalnya memang ketemu sama kucing yang galak atau gimana, kamu ya berusaha tegas gitu. Kalau misalnya suatu saat kamu pelihara kucing atau misalnya kamu jadi main ke rumah saya atau misalnya main ke rumah temenmu yang punya kucing galak kayak gitu sih. Terus lebih ke mengontrol diri aja biar enggak takut gitu ya kan. Iya. Oke, kalau kayak gitu kayaknya dari saya udah segitu aja. Kamu mau ada tambahan nggak kira-kira?
dari sih saya cuma bilang terima kasih aja karena saya konsiderin ke anda jadi saya jadi bikin sekarang. Oke, alhamdulillah. Saya juga senang sebenarnya kan karena udah membantu. Dan berarti gak ada yang mau disampaikan lagi ya? Oh ya udah kalau kayak gitu kayaknya dicukupkan saja untuk yang konseling kali ini. Saya juga mau berterima kasih banget sama kamu sudah percaya sama saya dan kamu sudah mau berusaha untuk melawan rasa takutmu sampai akhirnya kamu udah gak takut lagi. Itu saya juga terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu buat repot-repot datang ke sini setelah kuliah capek-capek. Ya udah sih kayaknya itu aja dari saya. Udah nggak ada apa ya udah. Oke gitu terima kasih ya Marisa. Saya Yati.